Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, sehat walafiat ya. Ini ada 10 orang yang baru bergabung di meeting, mungkin kawan-kawan yang lain akan menyusul. Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini sebagai tuan rumah adalah SMA 12. Kami baru saja mendapat informasi Bu Sri dalam perjalanan, tapi sudah ada yang standby ya Pak Wahyudi. Ya, Pak Wahyudi akan berbagi pada kita semua seperti apa pembelajaran daring di sekolah SMA 12. Jadi di sini kita akan mendapatkan banyak informasi seperti apa teknisnya, pelaksanaannya, prosesnya, mungkin penilaiannya dan sebagainya. Itu diserahkan kepada Sohibul Bait atau tuan rumah, yaitu SMA 12. Bapak Ibu, sebelum sambil menunggu kawan-kawan masuk juga, mungkin alangkah baiknya kita bagikan ke Pak Wahyudi mungkin. Silakan Pak Wahyudi, mungkin perkenalan, ini wakil ketua MGMP kita ya Bapak Ibu, Pak Wahyudi. Silakan Pak Wahyudi. Silakan Pak. Mic-nya belum ini Pak, masih mute Pak. Oke. Oke. Sudah dengar Pak ya? Sudah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Isam. Ini mohon maaf pada Bapak Ibu, mungkin saya lama nggak muncul ya. Ini karena sesuatu hal, karena di rumah itu tidak terbatas wifi-nya, jadi saya punya jadwal di sekolah itu cuma 2 hari aja Bu. Jadi ya ketika ini saatnya di sekolah nih, makanya dapat jadwal di sekolah ya bisa pakai wifi sekolah. Karena di rumah itu wifi-nya tidak, kadang-kadang bagus, kadang tidak Bu. Jadi untuk masuk ke tim itu agak susah gitu. Mungkin semua udah kenal ya Bu ya. Kemarin di zamannya ketika Pak Sutrisno juga sama. Ya Bu ya. Karena ini Bu Sri lagi di perjalanan, jadi saya diminta untuk sharing aja Bu ya. Gimana untuk di sekolah SMA 12 ini kita juga masih menggunakan yang namanya Microsoft Teams. Ini dari perubahan, dulunya di awal semester 2 kita pakai Classroom dengan Edmodo ditambah dengan WA, sekarang beralih ke Microsoft Teams. Ya, untuk Microsoft Teams saya juga agak sedikit nggak terlalu ahli Bu ya, cuman agak berbagi sharing aja sementara. Nah, untuk Microsoft Teams sendiri sebenarnya aplikasinya cukup bagus ya, penuh lengkap semua, cuman ya di SMA 12 dia tidak didukung dengan sarana yang dimiliki anak gitu. Jadi untuk masuk ke Microsoft Teams pun agak susah. Tambah lagi kita di sini SMA 12 tuh kebanyakan anaknya di bawah mengalami ekonomi menengah ke bawah. Jadi untuk masuk ke bergabung Microsoft Teams pun susah. Ya Bu ya. Jadi ibaratnya kita pakai di SMA 12 tuh ada 2 cara sistem yang dipakai di semester ini. Pertama ada yang online sendiri lewat Microsoft Teams. Kalau dia tidak bisa Microsoft Teams ya kita terima lewat WA, baik absen maupun tugasnya gitu. Nah, kalau dia ada bisa jalur Microsoft Teams, kita tampung ke Microsoft Teams. Kemudian ada kita pakai yang namanya sistem offline. Offline di sini ya para guru-guru diminta untuk menyiapkan serangkaian materi atau tugas yang akan diberikan ke anak. Jadi nanti anak yang jemputnya ke sekolah selama seminggu itu, kemudian nanti seminggunya lagi baru diantar lagi ke sekolah. Jadi artinya anak yang jemput sekolah dan anak lagi yang antar ke sekolah itu dia kita siapkan selama seminggu itu. Jadi setiap Jumat kita sudah storkan
materi atau tugas yang akan diberikan untuk minggu besoknya. Itu bagi yang memang sama sekali anak kita tidak punya apa-apa gitu, baik HP atau laptop di rumah. Nah, seiring dengan Microsoft Team yang saya dapatkan, ini pelatihannya kemarin dikasih Pak Doli cukup. Saya ngikut dengan Pak Doli aja dan berbagi ya, dan apa namanya nih, mencari sendiri juga, coba-coba lah ibaratnya. Ya, di Microsoft Team. Di sini saya cuma pakai dua aja, yaitu untuk absennya saya pakai form. Kemudian yang untuk pembelajarannya saya pakai yang timnya. Nah, untuk form itu tergantung kepada masing-masing guru yang membuat. Ada yang pakai 3 pertanyaan saja, ya, dia tulis nama, kelas, kemudian keterangannya apa. Nah, kalau saya bikinnya adalah kemarin itu saya bikin 2 versi. Ada ketik langsung dan Ya, silakan. Oke, mohon maaf, ini jaringannya agak sedikit terganggu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk form sendiri itu tergantung versi masing-masing, Bapak Ibu. Ya, tergantung kita menggalinya masing-masing. Ya, kalau yang secara umumnya ya kita kasih aja 3 pilihan. Jadi anak tinggal ketik namanya dan pilih kelasnya, kemudian keterangannya apa. Ya. Kalau saya versinya saya masukkan semua nama anak, tinggal copy paste aja. Tinggal copy pastekan dari Excel, kemudian kita pilih choice yang satu, masuk semua anak, nama semua anak. Jadi anak itu tinggal klik-klik doang. Klik kelasnya apa, klik namanya siapa, kemudian klik keterangannya apa gitu. Cuman di sini rentannya untuk form sendiri ya takutnya semua anak bisa klik-klik itu. Dikliknya nama kawannya kan atau nama temannya. Nah, jadi ikut juga masuk nama temannya walaupun temannya tidak hadir dalam pembelajaran. Itu masalah mengenai form sendiri. Kemudian untuk masalah materi, ini masalah materi saya pakai banyak versi, Bu. Untuk sekarang ini yang saya pakai itu saya coba bagaimana membuat modul meringkaskan sedetail mungkin supaya anak ini bisa paham dengan langkah. Saya bukan pakai langkah buku, Bu, ya. Jadi saya buatkan setiap pertemuan yang akan saya ajarkan, setiap pertemuan saya buatkan modul. Misalnya materi indikatornya apa, saya buatkan modulnya. Jadi saya siapkan modul, nanti saya Vicon, nanti saya sharekan materi modul yang saya bikin. Jadi anak bisa langsung to the point, mau tanya silakan langsung bertanya gitu. Jadi enak. Kalau saya pakai patokan buku, mungkin di sekolah Bapak Ibu mungkin ya daya tangkap anaknya cukup ibaratnya cukup bagus, ya cukup dengan suruh buka buku, pelajari enak kayak gitu kan. Kalau di SMA 12 tidak bisa seperti itu, Bu. Harus disuapkan ibaratnya. Jadi kita ibaratnya memang harus kita bikinkan sedetail mungkin ya. Sebagaimana anak itu paham dengan langkah-langkah yang kita berikan. Nah, barulah nanti timbul tanya jawab. Nah, kemudian daripada itu ada juga saya berikan kalau saya nggak sempat buat modul itu saya coba carikan link-link materi di Google, nanti saya sharekan linknya atau videonya juga. Kan di tim ini kan banyak bisa kita share materi itu ambil materi pakai link, ada juga kita pakai video. Jadi tinggal anak pilihan, kita ambil linknya, tinggal kopikan ke di situ. Baik link materi atau link video yang akan kita tampilkan di situ. Nah, kalau seandainya kita modul ya tinggal kita upload modul yang kita berikan. Nah, kemudian setelah kita upload nanti anak bertanya, silakan bertanya. Nah, kalau dia bertanya kita layani ya. Cuman kendalanya di sini kita Vicon itu ya terbatas juga, Bu. Palingan yang hadir cuman ya 10 20
dan kelas 12. Jadi yang untuk kelas 12 alhamdulillah lah lumayan ya, karena udah terbiasa di semester yang sebelumnya. Nah, untuk yang kelas 10 ini terbatas. Yang satu kelasnya kita punya 40 orang anak, ya yang fikurnya cuma 5 orang anak aja. Nah, atau yang muncul di videonya cuman yang sama lah kita sekarang ini. Kita punya grup banyak ya kan, yang muncul videonya cuman ya beberapa orang aja. Yang lain mungkin tidur gitu kan. Nah, sama juga gitu. Jadi ibaratnya apa ya Pak ya? Ibaratnya mohon maaf, ini kalau tersinggung yang lain ya mohon maaf saya sebelumnya. Ibaratnya kita berbicara itu seperti radio rusak gitu. Jadi ibaratnya saya pribadi ya seperti apa ya, kurang enak lah ibaratnya, komunikasi kita itu terbatas. Ibarat ibu nonton TV sambil tidur gitu. TV hidup nggak didengarkan, kan percuma, sia-sia kan jadinya. Nah seperti itu. Jadi itu salah satu yang membuat saya jadi apa ya, saya pengennya mengajarkan yang terbaik, jadi nggak nyambung tadi. Nah, jadi ya sama juga seperti mohon maaf Bapak Ibu juga yang mengikuti MGMP ini. Jadi supaya ibaratnya ya kalau kita mau Vicon ya hidupkanlah kameranya gitu kan. Jadi ibaratnya sama-sama enak. Kalau kita ibaratnya sama kerja ya semua kerja saja juga ngajar Bu. Hari Rabu ini jam saya full 10 jam. Ya. Hari saya punya jam yang full tuh Selasa, Rabu, Kamis tuh full 10 jam. Ya, makanya kalau dikatakan itulah, jadi ibaratnya ya sama-sama kita. Terima kasih sudah menceritakan. Ya, ini tadi sudah saya siapkan tadi materinya, jadi tinggal tunggu Vicon dari anak tadi, nanti mau Vicon dia WA saya layani, mau dia Vicon lewat MT pun nanti saya layani juga Pak. Nah, jadi untuk materi pun saya ada 3 versi ya Pak ya. Bisa saya siapkan modul, saya siapkan link materi, saya cari sharekan linknya, atau video apa yang saya gunakan. Kan kita banyak Pak, share ini Pak, share screen. Apa Pak? Bisa ya enggak, bukan share screen, saya ambilkan linknya, saya copy linknya nanti. Nah, kan kita kan di situ kan ada percakapan kita di setiap apa namanya, di setiap channel kita kan buat per channel tuh tim. KD.1 3.1 channelnya ini, 3.2 channelnya ini. Jadi saya siapkan per channelnya. Jadi di tim itu saya buat channelnya sebanyak KD yang kita punya. Mungkin contohnya kita punya di kelas 3, kelas 12 itu ada di semester ini ada 2 channel. Mohon maaf Pak. Jadi setiap channel saya buatkan. Pak Wahyudi bisa share screen-nya Pak Wahyudi, contohnya nih channelnya di tim. Bisa ya? Tinggal gitu. Oke. Share konten itu. Nah, coba. Bisa kan, Pak? Bentar, bisa. Ya. Nanti biar misalnya kawan bisa nampak. Ntar ya, ini lagi proses. Oh, ini bisa ini. Ya. Ini contohnya channel saya. Belum tampil Pak. Belum ya? Nah, ini bisa kelihatan? Sudah? Sebentar, masih belum. Oke. Itu udah nampak aja. Oke, lanjut Pak, lanjut. Udah nampak semua ya? Sudah. Jadi ini contohnya ini saya ngajarnya di kelas 12 IPA 2 ya, MTKW. Jadi ini saya siapkan ya. 4 KD, saya buatkan channelnya 4. Jadi artinya setiap kita belajar KD-nya tidak tercampur aduk gitu. Nah, jadi ini KD pertama ya, sudah kita klik di sini kan. KD pertama pertemuannya ada di situ. Ini mohon maaf ini agak sedikit lambat. Enggak apa-apa. Nih, jadi saya siapkan. Jadi
Artinya di sini Bapak Ibu ya. Jadi artinya kita memberikan tugas atau uji KD, jadi dia tidak tercampur aduk antara KD pertama dengan KD kedua gitu. Kalau karena channelnya kita bikin satu saja di sini, contohnya di KD satu ini aja, semua masuk di situ semua. Jadi campur aduk jadinya. Bisa diklik Pak channel Dimensi 3 coba. Ini bentar, maaf. Ini lagi loading pesam. Oh, maklum lah ini apa laptopnya lagi laptop laptop taruh apa namanya, laptop ya kualitas sedang aja nih. Nah. Sama. Iya, jadi ini agak sedikit. Bentar, ini ada bentar ini. Jadi di masing-masing kelas ada channel Bapak Ibu ya, bisa. Iya. Jadi setiap kelas itu materi-materinya dan modul-modulnya begitu Pak ya. Ya. Ini contohnya mana? Bentar lagi ini lagi. Jadi ini masih masuk kuota belajar ini Pak ya. Iya. Ini kuota. Makanya ya, jadi sambil menunggu Bapak Ibu perlu diketahui di SMA 12 sudah menggunakan Office 365 dengan domainnya SMA N12 Batam ya Pak ya, .sch.id. Nah, jadi hanya dari organisasi itu yang bisa masuk Bapak Ibu. Hanya dari SMA 12 saja yang bisa masuk. Oke, Pak Wahyudi masih standby di situ? Pak Wahyudi, please. Pak Wahyudi mungkin Bapak Ibu, Pak Wahyudi masih ada trouble untuk apa di internetnya, mungkin akan bergabung kembali. Ya, tadi seperti form absensi di form itu Bapak Ibu bisa setting untuk membuat siswa itu hanya bisa one person one response. Kayak misalkan saya seperti ini. Saya coba saya coba buat formnya. Nah, di sini ada settingnya only in my organization kayak begini, pengumpulan nilai UTS misalkan salah satu contohnya Bapak Ibu. Di settingnya di sini. Nah, di sini ada one person one per person ya. Jadi one response per person. Jadi hanya satu orang satu respon, dan itu ada record name. Sebenarnya Bapak Ibu kalau misalkan belum memberi nama itu sudah tercantum ininya. Ini salah satu contoh. Ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih belum pakai Microsoft Office 365 sekolahnya, cukup dengan anyone with link, dan ini nggak bisa aktif ini. One personnya, one responnya nggak bisa aktif. Oke. Itu untuk formnya, settingnya seperti ini. Pak Wahyudi, apakah sudah bergabung lagi? Bu Sri ada Pak. Oh, Bu Sri, oke. Saya stop share dulu. Ya, oke Bu Sri, silakan. Ini alhamdulillah Pak. Bu Sri, ini barusan kami udah di pengantar dari Pak Wahyudi tentang bagaimana ini ya. Mungkin dari Bu Sri, silakan Bu, dari bagian kurikulum nih. Jadi kita bisa mendengarkan prosesnya ya. Karena Bu Sri ini sudah istilahnya makan asam garam lah di kurikulum ya, Bu Herma ya. Dulu dari mulai mungkin berapa tahun Bu Sri boleh bercerita sebagai kurikulum di SMA 12 sudah berapa tahun? Silakan Bu. Mic-nya Bu. Mic-nya kayaknya masih
Oke. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya mohon maaf, wabarakatuh. maaf kepada teman-teman ya. Hari ini pun saya terlambat lagi ya Pak. Oh enggak Bu. Ya karena Masih ya. jadwal dari hari ini kan ke sekolah. Jadi saya kan memang juga telat juga sih dari rumah kan. Jadi mungkin kalau bilang makan asam garam kurikulum mungkin terlalu berlebihan ya Pak ya. Yang jelas mungkin sudah waktunya istirahat seharusnya gitu loh. Karena iya sudah perlu regenerasi lah. Karena yang generasi tua ini kan ilmu nggak bertambah, tapi juga sudah susah menerima teknologi sekarang gitu loh Pak. Jadi ya cuma mungkin karena belum ada itu ya dari kepala sekolah ya, regenerasinya belum, mudah-mudahan secepatnya lah itu, karena banyak adik-adik kita yang di angkatan Pak Hisam itu udah lebih maju harusnya, memang banyak gitu kan, cuma ya itulah. Jadi kalau masalah pembelajaran daring lah di SMA 12 ya, mungkin udah beberapa kali ganti ya Pak ya, mungkin dari awal, dari kita di bulan Maret start itu kemarin sempat menggunakan Edmudo. Kemudian Edmudo sebentar, mungkin sekitaran 2 minggu. Sebenarnya mau dari awal mau Classroom kemarin, cuma karena Classroom kalau nggak salah dulu izinnya lama, atau ya kata Pak Doli, tim IT kita kan mau sampai 14 hari baru ada ACC untuk bisa buat secara terorganisir ya Pak ya. Betul. Jadi karena kita terdesak juga, jadi kemarin Classroom-nya nggak sempat di itu, yang penting jalan dulu, pakailah kita Edmudo gitu kan. Kemudian sambil jalan akhirnya bisa bergabung dengan Classroom. Kita gunakan Classroom karena memang lebih, pandangan kita Classroom lebih nyaman lah gitu dibanding Edmundo. Nah kemudian muncullah yang sekarang ini, karena kan kalau Classroom kemarin mungkin untuk Vicon agak susah, harus keluar dari Classroom ya Pak ya. Jadi dengan adanya Microsoft Teams ini kan satu aplikasi bisa untuk merangkum semuanya. Meskipun terus terang mungkin saya sebagai kurikulum juga nggak jago di dalam situ, jadi belum sempat membuka fitur-fiturnya semua. Jadi masih jadi masih sebatas bisa masuk kelas gitu kan, bisa upload video, bisa untuk mengirim tugas. Nah, mungkin sampai dari situ ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin udah banyak yang eksplor seperti Pak Yudi, mungkin udah lebih mengeksplor tentang Teams lah. Yang ada yang di aplikasi-aplikasi yang di Teams itu sebenarnya banyak ya Pak Hisam ya. Cuma mungkin kemampuan saya pribadi mungkin yang belum sampai bisa membukanya semua. Cuma kemarin ada dari Pak Doli mengirimkan ada aplikasi yang terbaru katanya Pak, tentang portal ya Pak, tes portal. Mungkin dari Pak Isam mungkin bisa di kawan-kawan udah sampai ke, karena kan saya terlambat terus nih terus terang, jadi nggak tahu sampai mana Microsoft Teams ini di MGMP kita sudah dikupas gitu loh, artinya aplikasi-aplikasi yang ada di Microsoft itu yang tergabung di Teams itu selain dari formulir gitu kan, itu mungkin udah dibahas juga, cuma saya yang tidak sempat ikuti ya Pak ya, karena memang tadi selalu salah jadwal gitu kan. Mungkin dari Pak Yudi udah sampai mana tadi Pak? Pak Yudi mana? Saya udah bergabung lagi, mungkin bisa diteruskan lagi Pak Yudi. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Yudi masuk. Tunggu dulu Pak. Ini lagi jaringannya lama laptopnya, jadi mungkin sambil disiapkan Pak Yudi ya Pak Sam ya. Yang tes portal itu yang saya tahu dari yang disampaikan Pak Doli lebih meminimalisir Pak, lebih meminimalisir untuk kecurangan anak. Jadi kalau selama ini kan kita menggunakan saat ujian kan, kemarin ujian semester kita gunakan quizzes kan, karena dia ada waktunya kan, berharap anak tidak bisa maksimal untuk bisa mencari jawaban di luar gitu kan Pak, karena kan kalau Google Formulir kan soal kan tampil semua gitu kan, jadi kemungkinan anak untuk bekerja sama atau untuk mencari jawaban itu waktunya lebih panjang gitu loh. Jadi pertimbangan kita kemarin
waktu ujian kenaikan kelas menggunakan quizzes dengan harapan karena itu waktunya satu soal satu keluarnya gitu ya Pak ya. Jadi kan agak minim lah anak untuk bisa. Tapi ternyata anak kan lebih canggih, HP-nya lebih canggih. Tentu juga hasilnya. Ya, jadi untuk quizzes bisa berkali-kali time. Jadi maksudnya bisa berkali-kali masuk. Itu bisa diatur Pak. Menggunakan kita udah atur anak-anak bisa ujian sekali aja kan. Cuma tadi anak tetap bisa menggunakan HP dia untuk mencari jawaban di yang tes portal ini kata saya sudah sempat buka juga sebentar kemarin memang bisa diminimalisir Pak ya. Jadi kalau misalnya dia dalam satu perangkat baik menggunakan Android atau menggunakan laptop sempat membuka browser ya, dia bisa kita blok ya Pak ya. Blok bisa nggak bisa keluar dari situ. Iya, bisa berhentilah dia kerjakannya Pak. Jadi kan di situ juga keunggulan dari kita menggunakan aplikasi Microsoft Teams itu loh, dengan adanya tes portal itu kan anak kalau mau berbuat curang harus menggunakan dua perangkat ya Pak ya paling tidak ya. Ya kan dia di screenshot nggak bisa gitu. Gimana Pak pengalaman Bapak? Betul. Jadi memang kecurangan itu pasti ada kecurangan segala macam apapun selama itu ada di rumah dan anak ada dua perangkat, terus mau seperti apapun bisa Bu. Nah, yang nggak bisa itu seperti UNBK kan memang harus di sekolah ya kan. Jadi soal itu hanya di sekolah, nggak ini secara online gitu kan. Kalau ini kan di rumah itu kan secara online. Ya, jadi pasti banyak. Jadi kita tinggal kembali ke anaknya, menggugah anaknya untuk bekerja secara jujur. Apa sih yang diinginkan dari lingkungan gitu. Sebenarnya anak bisa mampu mengerjakan soal itu benar-benar dengan diri sendiri. Tapi ya itulah tugas berat kita ya Bapak Ibu ya Bu Sri ya, untuk menggugah rasa anak itu loh. Jadi bagaimana kita bergerak dalam keadaan berbohong itu kan nggak enak gitu kan. Ya nggak bosan lah kita artinya mengingatkan anak untuk karakter jujurnya itu yang diutamakan gitu kan. Saya rasa itu Pak Yudi udah bergabung Pak. Ya, silakan Pak Yudi. Oke, Pak Isam, tadi ini agak terganggu ya, mohon maaf Bapak Ibu, karena ya kapasitas laptop saya mungkin nggak tahu lah ini apakah laptopnya, apakah jaringannya, saya nggak tahu ya. Nah ini tadi Pak Isam, jadi mengenai channel tadi ya. Nah ini, jadi saya siapkan channelnya berdasarkan KD kita. Jadi karena di kelas 12 tadi kita punya 4 KD ya satu setahunnya, jadi saya buatkan channelnya ini ada 4. Nah, jadi setiap channel ini supaya tidak bertabrakan isinya, jadi kita harus bikin setiap channel itu setiap KD. Ya mungkin Bapak Ibu yang sudah juga menggunakan Microsoft Teams, nggak tahu saya persisnya ya. Apakah bikin channelnya ini cuma 1 saja atau 2 saja. Nah, berdasarkan info yang saya dapat, kalau channel ini anak bisa ngeditnya di edit anak gitu. Tapi kalau di general nanti dia tidak bisa diedit ya. Itu info yang saya dapat. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi setiap pertemuan itu, nah ini, nah seperti ini Pak ya. Contohnya saya ngajar di sini, jadi saya buatkan dulu absennya ini saya batasi jamnya seperti ini, ya. Jadi ibaratnya memang anak saya tuntut untuk absennya itu memang benar-benar dalam jangka waktu segini. Lewat dari batas ini saya nggak terima lagi absennya. Nah seperti itu. Bisa di ini. Jadi memang saya. Mohon maaf. Ini udah share screen ya? Oh belum nampak Pak. Coba ulang lagi Pak. Belum. Ini udah saya nampak yang saya share Pak Sam. Nampak? Belum nampak muncul ya? Share konten lagi coba. Share konten lagi. Hah? Coba share. Yang contoh soal nomor 2 ini ada berapa angka? Udah muncul tadi belum, Bu, Pak? Belum Pak Yud? Yang di share belum muncul ya Pak Yusri ya? Belum ada. Belum ada.
Saya coba bentar. Oke, sudah munculkah yang saya share? Belum. Belum ya? Mungkin. Lagi di jalan mungkin, Bu. Kita harus bersabar ini. Lagi di jalan-jalan ya mungkin. Ya, maintenance. Ya. Apakah sudah muncul Bapak Ibu di layar monitornya? Belum Pak Yud? Belum juga muncul ya? Belum. Belum. Kok di sini di Tadi monitornya ada udah tanda muncul? silangnya. Depan dorong, depan pasar. Kok ada silang? Pos. Urus lagi kan ada besar. Sudah munculkah Bapak Ibu? Belum ada Pak Yud. Belum ada juga ya? Belum Pak Yud. Di des- Di share konten coba Pak Yud. Hah? Klik share konten. Iya, udah saya share. Adakah tanda silang di situ? Kalau dia ada tanda Nggak silang, ada. nggak ada. Berarti coba ulang Ini share dah. lagi, Pak. Ya, ini tadi udah tanda silang tadi dia. Artinya kalau dia tanda Bentar, silang, saya- share. Coba saya- Iya. Oke, saya ulang lagi. Nah. Ya udah tanda silang. Sudah munculkah? Apa karena ini ya, mungkin. Tapi tadi muncul ya. Tadi Pak Yud bisa kan ya tadi ya? Iya, tadi itu pakai ini Pak, pakai apa? Saya tadi pakai apa namanya nih? Pakai aplikasi. Ini pakai Oh. web saya nih. Oh, Jadi agak berat ya tadi. mungkin pakai aplikasi baru bisa muncul tuh Pak. Enggak, tadi saya pakai pakai aplikasi. Sekarang pakai coba saya rumah lagi pakai aplikasi. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu, kita mungkin di sela-sela waktu ini bisa Bu Yurika, silakan Bu Yurika mungkin untuk memberitahu, menginfokan kepada kawan-kawan seperti apa keadaan keuangan kita. Silakan Bu Yurika. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Isam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu, kemarin saya udah bertemu sama Bu Nelly untuk serah terima laporan keuangan MGMP kita. Alhamdulillah kas terkumpul waktu terakhir itu adalah 7.532.700. Nah, selama bulan ini alhamdulillah sudah ada beberapa sekolah yang sudah menyetorkan uangnya untuk pembayaran iuran MGMP. Di antaranya adalah dari SMA Integral Hidayatullah atas nama Ibu Ifu Rahmadini. Kemudian dari SMA 20 Batam. Ini rame-rame. Ya. Okay.
Kemudian dari SMA Maitreya, SMA Negeri 8, SMA Negeri 17, dan SMA Negeri 1. Itu Pak. Dan kas yang bertambah untuk bulan ini sebesar 800.000 totalnya. Oke. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi total saldo kita menjadi 8.332.700. Terus ada pertanyaan Pak, bulan Desember itu kita bayar nggak? Kita masih MGMP nggak Pak Desember? Kan kita udah ujian kayaknya. Eh, mestinya masih ya, karena istilahnya kita apa ya, ini keuangan kita untuk kita bersama ya, dari kita untuk kita kan gitu. Jadi mestinya tetap ada. Ya Gitu. gitu sampai Desember ya Pak ya? Iya betul. Nanti mungkin Desember itu bayarnya di Januari gitu. Oh, Artinya kayak sistem pembayaran listrik lah. Jadi bulannya habis dulu baru bayar gitu. Iya, kayak bayar air ya Pak. Ya, jadi siapa tahu nanti kalau di bulan Desember bisa apa sharing-sharing apa keadaannya, ujiannya dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan di situ. Iya, kalau dari saya itu aja mungkin Pak, karena ada sedikit pertanyaan dari teman-teman, yaitu saya jelasnya, kemarin saya bilangnya sampai Desember, saya bilang kan, nanti kalaupun memang tidak dibayarkan di Desember, maka saya akan alokasikan ke bulan Januarinya, saya bilang gitu. Oh, gitu. Saya pindahkan ke Januari jadinya gitu, yang sudah sampai Desember bayarnya. Gitu, itu sih Pak. Ya, itu aja dari saya. Oke, terima kasih Bu Yurika. Alhamdulillah keuangannya sudah ada yang tersebut seperti di atas Bapak Ibu. Nanti mungkin keuangan itu, ini kan keuangan dari kita untuk kita musyawarahkan. Ya syukur-syukur kalau kita mengadakan apa sih, bisa dirasakan. Suara Pak Isam hilang. Oh iya, halo. Oke Bapak Ibu, ini sudah bergabung Pak ini pasien kita Pak Punco ya. Silakan Pak Punco, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Insyaallah. Sehat Pak ya? Oke. Pak Wahyudi sudah bisa bergabung? Pak Wahyudi, silakan Pak Wahyudi. Kabar Bapak Ibu. Ya ini lagi Loading ini. Iya. Ya. Pak ada Ponco rupanya. Iya. Ponco. Mantap Pak Ponco. Senior. Tetap semangat Pak Ponco. Jadi dari mulai awal MGMP Pak Ponco, wah Masya Allah. Semangat terus. Sehat semua Pak? Keluarga sehat? Alhamdulillah, ya. Oke Pak Wahyudi, sudah ini? Ini lagi coba lagi proses lagi Pak. Aku ini. Share coba lagi jalan. Terus sehat. Oh ini udah masuk Pak? Sudah muncul Pak. Udah muncul. Sudah Pak. Oke, silakan Pak. Ya ini lagi loading dia. Oh ya, mengingatkan Bapak Ibu sambil ini sambil ngisi absensi ya, absensi MGMP
yang sudah ada di chat tim ini, atau mungkin bisa dibantu Bu Nurasia untuk di WhatsApp WA SMP. John Effendi itu yang kecelakaan itu, yang saya WA bapak itu, kecelakaan dia. Yang saya bisa lagi sama kartu, bukan yang ada yang WA bapak tuh Pak, yang apa John Effendi itu kecelakaan, minta waktunya alamat gitu kan. Loading. Itu Iya, lagi loading nih Pak. Jadi lagi buka pertidaksamaan dua variabel ya. Ngajar kelas 11 Pak ya, Pak Wahyudi? ini kelas 10 nih Pak. Oh, pertidaksamaan. Oh ya, yang harga mutlak ya. Nah, pertidaksamaan dua variabel kan ada di materi kelas 10. Oh ya ya. Cuman menentukan daerah Yang ini penyelesaian. ya, yang program linier baru kelas. Program ini baru kelas 11-nya. Kalau kita kan cuma sebatas menentukan daerah penyelesaian saja. Betul. Ini mana nih, lama kali. Ntar saya Itu coba. udah muncul. Nah ini kemarin. Ini lagi ikut EGP. Ya Pak Sudiono. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak baru gabung ini. Ya. Oke, lanjut. Suara saya masuk ya? Masuk. Oke, siap. Ya, siap menyimak Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Ya, ini lagi saya coba Pak Sudi lagi mencoba explore nih, mana tadi ini. Nah, ini. Ini lagi memang agak berat kalau lagi jalan dua-duanya, lagi meeting dan juga share-nya. Ya. Welcome to the class. Oke, jadi ada persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak, terus SPLTV, persamaan linear 3 variabel, pertidaksamaan 2 variabel. Jadi setiap ininya saya buatkan Pak Isam. Jadi Bapak Ibu ya, jadi setiap berapa channel yang kita butuhkan, atau ini kan saya buat channelnya berdasarkan KD yang akan kita ajar. Tujuan saya di sini adalah supaya tidak bertabrakan atau bercampur aduk setiap KD-nya di satu channel gitu. Jadi kita buatkanlah atau kita siapkan beberapa channel sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini seperti ini tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi nah ini ada yang kemarin saya coba sharekan lewat link, Bapak Ibu. Ini di KD ketidaksamaan linear 2 variabel. Ini kebetulan kemarin saya ambil di blog Ruang Guru. Ya. Nah, jadi ini saya kopikan aja di sini linknya. Jadi dia muncul seperti ini. Jadi anak tinggal klik linknya, kemudian bisa mereka baca dan belajar dari link ini. Halo, Bapak Ibu, masih dengar kah? Masih. Terus ada ini, meeting gimana Pak itu? Meetingnya di setiap pertemuan atau mungkin? Kalau saya melakukan Vicon-nya di awal pertemuan kita adakan Vicon 1 kali. Setiap KD itu saya lakukan Vicon-nya 1 kali, Pak Reza. Nah, ini kemarin kebetulan saya belum sempat bikinkan modulnya ya untuk ketidaksamaan ini. Jadi saya coba akalin dulu ya, cari materi untuk permulaan awal, mana tahu dia bisa belajar dari sini kan. Nah, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu malamnya untuk kelas lain saya buatkan modul
Jadi ini pertemuan yang kemarin, hari Senin kemarin. Nah, modulnya udah siap. Ini modulnya. Saya kasihkan modul lagi supaya penambah ilmunya. Saya buatkan modul. Jadi tinggal klik aja modulnya di sini, Bu. Nah, jadi kalau dia lihat modul, tinggal klik modul. Jadi dia bisa lihat modul di situ, atau bisa dia download juga bisa, Bu, Bapak Ibu, materi ini. Dari modul yang saya share, saya upload di tim ini. Jadi siswa-siswi bisa upload atau lihat langsung, atau dia download juga bisa. Nah, jadi untuk ininya apa namanya? Gas nanti dia sudah pernah. Halo. Ya, halo. Kamu Ya. masih dengar? Masih, Pak. Oh, ini ya. Materi ketidaksamaan di sistem ketidaksamaan langkah-langkahnya. Nah, ini saya buatkan modulnya. Ya, secara ini ini modul ya, secara besar ya, Pak. Iya. Ya, secara garis besar. Nah, jadi anak bisa pelajari dari sini. Nah, jadi ini modulnya shortcut besar. Jadi kalau kita nggak sempat ya tinggal ambil link dari share aja kan? Website. Dari ya, Google, banyak dari ya. Yang di ini atau ada dari di YouTube. Di Ya, rumah belajar juga banyak itu, Pak, yang rumah belajar. Iya, jadi tinggal kita share aja linknya sudah gitu. Tapi tetap masuk aja. Kalau di Ya. matematika itu bahannya walaupun agak lama masih tetap bisa masuk secara materi konseptualnya juga. Iya, betul itu, Pak. Nah, jadi ini yang saya manfaatkan. Jadi dan untuk Vicon pun saya pakai modul ini, Pak, nyerangin. Jadi enak langkah-langkahnya. Jadi saya setiap ya tinggal share aja, buka filenya, nanti kita sharekan ke anak. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya untuk materi ya berbagai macam sumber bisa kita masukkan ke dalam tim ini. Nah, kemudian untuk bagi asesmen ini pun masih timingnya. Halo Bapak Ibu, masihkah dengar? Modulnya sudah di sama Pak Wahyudi, sudah ada contohnya, tinggal langsung dibuka di tim itu atau bisa di-download begitu ya, Pak ya? Ya, betul. Pak Wahyudi pas ketika menerangkan video conference-nya langsung sharing materi ini sehingga siswa juga dapat modulnya di rumah dan ada penjelasan saat itu juga, begitu Pak ya? Iya, betul Pak Sam. Terus untuk penugasannya seperti apa tuh Pak? Coba. Nah, untuk penugasan sama, saya juga pakai di tim. Ini kita pakai timnya. Jadi tugas dan uji KD itu saya inputkan berdasarkan channelnya, Pak. Jadi kita nggak, jadi misalnya channel sekarang saya channel ketidaksamaan linear 2 variabel. Jadi saya inputnya di situ, bukan di general saya inputnya, Pak. Betul ya. Nah, jadi saya inputnya lewat ini, bentar, ini lagi loading juga. Ya. Jadi saya inputkannya lewat channelnya tadi. Jadi ibaratnya. Jadi ya dari milih asesmen ya. Iya, dari asesmen, pilih kelasnya, buat judulnya, kasih lampiran filenya, lampiran file poinnya berapa, kemudian ditugaskan untuk siapa, timingnya, ya timingnya berapa jam, kemudian
di channel terakhir itu jangan lupa di channel mana harus muncul dia nantinya. Nah, jangan lupa apa kan di situ kan banyak tuh channelnya. Banyak. Nah, jadi kita harus centangkan di channel mana nanti dimunculkan tugas kita atau UKD kita. Nah, nanti setelah itu muncul, sebentar biasa, ini lagi loading juga sambil kita tunggu. Diuji kan di tugas, setelah tugas masuk, nanti kan kita bisa periksa. Di situ kita kasih respon ke anak. Feedback ya. Nah, feedbacknya. Feedbacknya contohnya nomor 1 dia benar atau salah gitu. Kalau saya pikirnya kalau dia benarnya 1/4 jalan, saya buat nomor 1 benar 1/4 jalan gitu. Kalau dia benar semua berarti nomor 1 benar gitu. Jadi saya menilai itu berdasarkan langkah-langkah dari pengerjaan anak tadi. Dan anak pun tinggal uploadnya pakai foto aja, tinggal di fotonya kerjaan dia, kemudian diupload di MT ini sendiri gitu. Nah, baik nanti uji KD maupun tugas. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen lihat nilai yang dihasilkan, ya tinggal di-download aja Excel-nya. Tinggal download Excel-nya, nanti muncul nilai yang diperoleh, nama dan nilainya sendiri gitu. Nah, dan ada juga sebagian anak cuman dilihatnya aja, tidak semua anak yang mengerjakan gitu kan. Jadi ada juga yang dilihatnya saja, ada yang tidak dilihat sama sekali. Nah, di situ kan ada view atau apa kan, situ dituliskan. Nah, dan di sekolah kita ini Bapak Ibu saya tidak berharap semua harus upload di MT, bukan seperti itu. Jadi yang mau terbatas kuotanya kita tampung juga di WA, ya kirim ke WA kita, WA grup sekolah, WA grup kelas, ya kita tampung juga. Ya, yang jelas kita bagaimana materi ini tersampaikan, ya kita dalam situasi yang saat sekarang ini, ya apalagi ini Batam sudah nggak tahu zona yang mana, dapat zona hitam mungkin ya. Iya, apalagi ini kemarin kami juga dapat kemalangan Pak, murid kami juga kena 2 orang. Ya itu klaster keluarga, jadi orang tuanya sudah meninggal, mamanya kemarin nilai 5 miliar. Kemudian anaknya kena lagi 2 orang, kelas 3 dan kelas 1, adik kakak. Oh, memang nggak boleh masuk kelas? Iya, makanya untuk tatap mukanya, aduh, ya nggak bisa gitu kan. Oh, kita menjemput ke rumahnya nggak bisa juga. Ya mau tak mau ya itulah yang kita laksanakan. Ini mohon maaf Ibu, ini agak nggak tahu nih apakah gimana lah salahnya ini. Nggak mau terbuka-buka dia sama sekali. Iya. Jadi untuk penugasannya nanti di masing-masing channel Bapak Ibu, dan nanti bisa langsung ketika mengoreksi bisa langsung ke channel tugasnya itu. Ya. Feedbacknya udah bisa langsung nampak ya. Jadi tidak perlu mendownload begitu ya Pak ya? Iya, nggak perlu mendownload. Belum download, jadi memori kita juga nggak banyak terpakai dan datanya ada. Kalau misalkan mau orang tua atau siswa melihat kerjaannya, ada buktinya kan begitu Pak ya? Ya betul. Dan itu bisa di return bisa dikembalikan hasilnya ke anak. Ya, kita kembalikan ke anak di return deh. Iya. Oke Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu ya, bagi yang mau tanya seputar ini yang saya punya, yang saya pakai di SMA 12 sampai sekarang. Dan itu hanya ini Pak ya, hanya siswa SMA 12 saja, jadi nggak bisa akun lain nggak masuk. Nggak bisa. Jadi memang kita di sini siapkan email tersendiri Pak. Jadi anak punya, jadi itu kerja bagian IT, siapkan emailnya tersendiri setiap kelas. Jadi nanti emailnya tadi dikasih ke Walas, ya Walas bertanggung jawab nanti terhadap anaknya. Jadi orang yang lain pun untuk masuk dalam kelasnya itu tidak bisa. Memang untuk sebatas lingkup kelas itu aja gitu. Sekolah SMA 12 saja.
Jadi bukan secara umum gitu Pak. Betul, betul. Ya, ya. Jadi Jadi kalau istilahnya di organisasi itu yang bisa mengakses ya, termasuk iya, formnya juga ya. iya, formnya Formnya juga. misalkan Form, formnya hanya SMA 12 saja yang bisa akses. iya, formnya itu Dan pun per itu kelas Pak. one respond. Per Per kelas kelas juga ya. form Betul, betul. kelas lain gitu, kecuali dia kelas yang sama. Tadi ngisi. Tapi kalau kelasnya sudah berbeda, contohnya kita ngajar ngasih form 11 12 IPA 2. Sementara kita ngajar di 12 IPA 1, tidak bisa ada yang ngisi. Betul. Jadi dia cuma bisa respon itu sebatas lingkup kelasnya aja gitu. Jadi tidak bisa diotak-atik dengan yang lain. Betul. Ini saya coba lihat kan nanti biar ini lagi loading juga, mana tahu nanti bisa berjalan ini respon itu tugas ya Bapak Ibu. Saya lihat. Ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Oke. Oke. Kita coba absen. Oh, sudah banyak yang hadir nih Bapak Ibu, sudah 40. Ya, jangan lupa untuk mengisi absen Bapak Ibu. Ada di kolom chat. Kalau di SMA 8 sendiri pakai Microsoft Teams juga Pak Isam ya? Iya, sama Pak kebetulan kita. Iya, karena ini Atau siapa tahu bisa diinin dari sini coba ya. Coba saya ini Pak ya. Saya yang request control ya, coba. Iya, iya. Gabung Patris. Gabung. Iya. Lupa ternyata. Ini Pak Sutrisno ini. Lupa jadwal MGMP nih. Aduh. Cuman yang kendalanya satu ya untuk meriksa mata agak sedikit sakit. Iya betul. Mandangi laptop satu-satu kan tugasnya harus pakai kacamata gitu. Misalnya. Iya. Tambah kacamata kita mau ini. Nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini ada mana nih channelnya saya ambilkan. Ini di SPL TV. Nah ini seperti ini uji KD Bu ya. Nampak nggak bisa nampak itu? Oh masih belum Pak. Coba ulang lagi, share lagi. Soalnya tadi sempat saya ini request. Oh gitu ya. Enggak, soalnya share saya masih jalan ini. Oh belum masih ya? Jalan ya? Belum. Kayak tadi itu kasusnya nanti. Bentar saya coba ulangi lagi. Share. Diulang lagi share-nya. Lagi. Ini sudah 40 yang hadir Bapak Ibu. Yes. Natali, Nelly Martis sudah hadir. Guningsi, siapa? Udah muncul kah Pak Sam? Oke. Muncul. Oke. Seperti ini ya Bu ya. Ini kayak tugas anak. Nah, jadi sini ini tugas. Kita lihat sini tugasnya. Jadi setiap tugas itu nanti larinya ke general Bapak Ibu ya. Jadi kita bukanya lewat channel, nanti larinya ke general assessment-nya. Lagi loading.
ini lagi Ya. jalan. Jadi asesmennya, dan itu asesmennya ini ya Pak Yudi ya. Jadi untuk penilaiannya kan ada 3 jenis itu. Ya. Ada yang pakai kuis juga kan, ada yang pakai form juga kan ya. Ya, ada Nah, pakai kalau dia form, pakai ada form, pakai kuis, ada nilainya yang secara pakai. otomatis. Ya, betul. Kalau dia pakai yang biasa kayak penugasan gitu, yang uraian, otomatis guru harus bekerja keras tuh ya. Iya, betul sekali Pak Sam. Masing-masing. Kita kalau uraian ya kita agak sedikit menguras energi lah memeriksa Ya. tugas anak Kebetulan ini karena kalau kita harus plot. jumlah anaknya besar kan? Waduh. Iya, ini harus diplototin satu-satu Pak Sam. Ya, karena ini aduh ya mau kayak mana lagi kan? Jadi yang biasanya kalau kita terima dari siswa dalam bentuk kertas langsung sekarang dalam bentuk elektronik gitu kan? Nah, dalam bentuk kalau saya kan ini kan di fotonya Pak Sam. Nah, jadi ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini yang saya dari 36. Jadi ya saya sudah periksanya segini 13. Yang lain 13. artinya ini nilainya. Oh, ini cantik Pak ya. Iya, cantik sekali nih. Ini kelas 10 nih nilainya. Oh, alah. Jadi ini saya kembalikan retron yang sudah diperiksa. Ya, nanti saya bisa kembalikan ke anak. nanti pulang sama. Ya, nanti ini kan ada feedback. Di sini kan ada ini seperti ini. Kita lihat. Ini tugas. Oh, mantap Pak. Feedbacknya lengkap nih Pak ya. Nomor 1 benar, nomor 2 benar setengah jalan, nomor 3 apa tuh? Nomor 3 dan 5 itu salah total. Jadi kita kasih dia pelajari kembali materi ini gitu, yang ini. Jadi kita kasih nilai, kita retro. Jadi feedbacknya ada. Jangan nanti ibaratnya kita kasih nilai asal tebak buah semangka aja gitu. Dengan kita ngasih soal esai ya tiba-tiba nanti muncul angka tersendiri kan. Kan betul nggak Pak Pesa? Betul. Tinggal lihat muka anaknya nanti. Ini kan feedbacknya kita harus kasih feedbacknya. Artinya kita memang betul-betul ibaratnya memeriksa kerjaan anak gitu kan. Ya, walaupun ya tidak bisa kita berikan feedbacknya yang 100% yang betul seperti apa ya, kita memang tidak bisa teruskan di sini kan, kita harus paparkan juga. Tapi kalau anaknya memang benar-benar menginginkan memang menginginkan jalannya yang benar, ya kita tinggal kasihkan ke WA dia, kita kasihkan bisa juga itu Pak Wahyudi, mohon maaf. Ya Pak. Di fitur OneNote ada OneNote, juga. ya. Itu bisa guru bisa langsung berkomentar di situ dan bisa coret-coret di situ. Ya, kalau OneNote itu kan dia langsung dikasih jalannya Pak Faisal. Iya. Cuman saya tidak setujunya kayak gitu kemarin tuh. Saya coba-coba kan. Cuman saya nggak setujunya dengan tiba-tiba langsung diberikan seperti ini jalan semua. Jadi ibaratnya tidak. Di OneNote itu ada istilahnya bantuan secara matematika. Iya, betul. Cuman saya tidak setuju di situ. Jadi ibaratnya ya saya pernah coba OneNote itu, cuman kok jadi seperti ini saya bilang kan. Jadi anak tidak berpikir lagi dia untuk apa sih langkah sebenarnya, apa yang dilakukan selanjutnya apa gitu kan. Jadi di OneNote itu memang betul-betul udah lengkap semua, dia tinggal isi doang, kayak ya ibaratnya anak tuh kurang berpikir lah ibaratnya dengan apa yang kita berikan gitu Pak Sam. Nah, kalau di MTK warnanya seperti itu, bisa di checklist gitu kan. Cuman ya kalau saya persis saya ya, pendapat saya agak sedikit kayak aturan gitu. Iya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini tugas. Jadi kita bisa di sini Bapak Ibu bisa download juga Bapak Ibu ya. Setelah ini ada semua nilainya. Ini bisa di-download Excel-nya. Foto Excel ya betul. Ya, hasil dari ini bisa Bapak Ibu download. Kalau Bapak Ibu malas lihat satu-satu, tinggal Bapak Ibu download aja di sini bisa.
Kalau Bapak Ibu rajin, ya tinggal lihat nama anaknya, cantumkan, pindahkan ke lembar absen Bapak Ibu. Gitu, seperti itu. Ya, itu tergantung porsinya masing-masing, ya kan Bapak Ibu ya. Ya betul. Jadi kalau penugasan ini yang dengan apa asesmen yang uraian seperti ini memang guru kerja keras untuk mengoreksi hasil anak ya Bapak Ibu. Ya. Jadi dibuat satu-satu di komentar apa yang salah, apa yang ini, sehingga anak nanti memperbaiki lagi, tahu kesalahannya dan bisa kirim ulang di situ. Ya. Tapi gurunya harus melototin. Iya betul Mas Sam. Itu harus ekstra. Karena saya udah mau dari gimana pertama, lagi kan? Karena tidak tetap buka ya. Inilah pengganti catatan anak kan? Iya betul. Jadi ibaratnya ya kita belajar dari dulu, saya juga belajar dari Edmodo lah. Edmodo periksa esai itu sampai jam 2, jam 3 malam, aduh, ampun. Ya, untuk meriksa tugas anak aja sudah sampai orang udah tidur kita masih periksa nilai ya kan. Ya, itu resiko yang memberikan esai. Cuma ya kita akal ini juga jangan kasih soalnya banyak-banyak gitu. Ya paling minimal ya paling maksimal dia cuma 5 soal ya kan. Jangan nanti udah soalnya sulit kasih pula soal 10 ya kan. Udah susah, bertambah banyak lagi periksa ininya. Disesuaikan ini. Disesuaikan lah dengan indikator KT-nya apa yang ingin dicapai. Ya. Kadang-kadang setiap tugas kasih 10 kan, 10 soal. Ada kayak saya lihat kayak mana anak ngerjain setiap tugas kasih 15 soal, 20 soal. Kalau cuma centang aja ya nggak masalah. Apalagi disuruh uraikan, ini kan kayak mana anak mau jawab seperti itu. Itu satu mapel kan, apalagi setiap hari itu ada 4 mapel gitu. Gitu. Ya, kasihan juga sebenarnya anak Pak. Kasihan anak. Tapi lebih canggih loh Pak anak-anak. Ya itu yang di mananya Bapak Ibu? Yang canggihnya di mana? Ini di share. Jadi jawaban anak itu di share, dikirim ke WA kelas sendiri, yang nggak ada guru. Nanti mereka jawaban kembar semua. Kalau saya itu ngakali banyak Bu Irma. Kalau saya ngakali dia, kalau mereka kirim jawaban itu saya di kertasnya itu harus ada namanya. Mereka ada Pak, mereka nulis sendiri-sendiri. Jadi menyalin. Kalau betul, yang disalin makanya saya bilang kita harus siap mempelototi kerja mereka, Bu. Iya. Yang mereka salin itu pasti, kalau persis saya ya, banyak pengalaman saya itu, dia nyalin, benar nyalin, tapi dia pasti ada yang salah yang disalin itu. Iya, jadi kan salah berjamaah. Iya, pasti ada yang salah. Jadi yang dikoreksi satu dulu Pak. Jadi yang kita temukan, kita benarkan. Selebihnya langsung nggak usah nol semua. Kalau saya jangan dipaksa nol Bu. Artinya dia kasihlah nilai jerih payah gitu kan. Karena mereka nyontek Pak. Yang lucu lagi Pak. Tugas untuk minggu depan dia udah ketemu. Jadi soal yang sekarang apa dia ngumpulkan yang tugas depan. Iya betul. Kalau saya mengakali seperti itu Bu Irma. Jadi saya lihat, ini jelas nih. Kadang-kadang orang kawannya bikin X kan, dia bikin angka 4 gitu kan. Iya. Itu kurang cerdas nyonteknya Pak. Iya, makanya saya bilang. Dan kalau kertasnya itu tidak punya nama, saya tidak akan bakal periksa Bu. Jadi jelas itu kerjaan mereka. Anak-anak kasih nama sih Pak semua. Kadang-kadang ada anak ini mengakalinya Bu. Mungkin dia punya pacar ya. Nah, dibikinnya kan dia punya pacarnya, jadi tulisannya sama gitu. Oh, ini enggak Pak. Tulisan mereka masing-masing. Tulis nama juga. Cuma isinya itu hasil menyontek Indah di WA yang di-share tadi. Oh, gitu. Ya, jadi kalau yang kita temukan pertama kali ini kita koreksi. Nanti selanjutnya ya udah nol karena udah sama semua kan. Ternyata sumbernya yang kasih nol ya. Urusannya apa? Nggak komplain Bu ya? Nggak berani ya. Ya seperti itulah Bapak Ibu. Ya kan. Lika-likunya. Iya, lika-liku dari online ini. Tapi sebenarnya yang offline, walaupun yang offline kan anak juga mencontek ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kalau misalkan ada tugas-tugas yang ringan, anak itu bisa menyalin dari kawannya. Jadi
gimana ya, pola ukurnya kita serba salah juga ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan dia mencontek dan ngerti apa yang dicontek, nggak masalah sebenarnya. Betul. Nah, artinya, oh saya ngerti dengan apa yang diinin, tapi kalau dia nggak ngerti, nah ini yang susah. Sehingga pemahaman. Saya di kelas, kalau di kelas Pak saya jarang ada tugas pulang Pak memang. Oh, Tapi itu betul. latihan langsung dibahas di kelas, nanti dipelajari pulang, paginya langsung dites. Oh iya. Jadi malam tuh belajar enggak, karena kita dikerjain anak juga ini Pak. Kalau dikasih tugas kan kembar berjamaah, kita capek ngoreksi. Iya ya, nggak boleh nginep itu tuh guys. Berarti nggak jauh beda berarti Bu Herma ya. Iya. Ya, Bu Herma kan di situ kan 1. Di sini 12 gitu kan. Ya begitulah Pak kira-kira. Ya mana tahu kan versinya berbeda Bu. Di 1 versinya bagus, ya kan di 12 memang versinya beda lagi gitu. Intinya sama aja nyontek. Kalau ini kalau Bu Siu gimana Bu Siu di SMA Yosudarso? Halo Bu Siu, mungkin bisa berbagi pengalaman? Bu Siu, silakan. Surat rapid udah 2 hari lah aku di sini. Rugi lah aku. Ini tanggal 1 tuh hari ini. Lagi ngobrol lagi. Bu Siu, halo, masih ngobrol Bu Siu? Ada yang bisa hubungi Bu Siu? Bu Siu, bagaimana berbagi pengalaman dengan kita? Murah di sana 95. Jangan gua Bu. Bu Siu masih belum ini ya? Belum. Bu Siu Yosudarso? Masih menyimak? Di SMA 8 kurikulumnya bagaimana Pak Isa? Masih pakai KD yang lama atau KD pandemi nih? KD pandemi di SMA 8. Oh, KD pandemi ya berarti. Disampaikan yang KD pandemi ini, yang anak-anak juga memang harus yang ini materi-materi dasar anak-anak. Dan kan kalau sudah materi yang agak tinggi dikit udah kelimpungan. Lagi yang IPS ya. Kalau IPA masih ada ininya ya, tapi kalau sudah yang IPS kayaknya bolosnya itu bolos seperti Pak Yudi bilang, kamera ditutup, terus ini suara ditutup. Ya. Dia tidur ya. Kadang kita pas ketika saya coba berinteraksi dengan anak sambil mencatat partisipasinya. Oke, siapa ini? Nah, baru catat namanya. Siapa yang berkomunikasi ini? Siapa yang jawab? Langsung saat itu juga sebenarnya. Iya betul. Dan sambil juga dibikin ini quizzes juga nih, di-combine dengan quizzes. Jadi anak itu pas ketika quizzes, ya itu tadi dia harus 1 kali time. Kalau misalkan dia 2 kali, yang lainnya dianggap gugur. Terus dikasih harus nama sendiri gitu. Jadi kode nama sendiri, tidak boleh nama orang lain. Itu pun juga anak masih dibuat curang gitu ya. Jadi dia buat nama lain dan sebagainya. Nah, tetap juga, tapi kita berusaha untuk anak-anak itu bisa tahu, bisa mengerti. Pokoknya tercapailah definisi belajar kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu kan gitu. Nah, walaupun sedikit, pokoknya dia sudah ada penambahan lah daripada tidak sama sekali. Kan gitu ya Bu Herma ya. Nah, seperti terobosan Bu Herma bagus juga tuh yang tentang whiteboard, yang masing-masing whiteboard tuh ya dikasih 1 soal, kita bisa melihat whiteboard tampilan dari anak-anak kan gitu Bu Herma. Iya Pak. Gitu. Oke, aplikasi juga Bu Herma ya? Iya Pak. Yang pertemuan kemarin apa Bu Herma? Whiteboard fee ya, whiteboard fee. Whiteboard fee. Ini juga Bu Herma ada ilmu lagi tuh yang site Google kan bisa Pak Bu Herma ya? Oh, Site Google Sheet. Google Sheet yang bisa
sebagai pustaka ya, pustaka online-nya gitu ya Bu Herma ya. Iya, Pak. Hah? Itu di situ. Oke, mungkin Bu Herma Iya, Pak. kita sudah ini mungkin Bu Herma sebagai tambahan mungkin bisa cerita sedikit di Google Sheet ini Bu Herma. Lagi buka. Saya siap dengarkan Pak ini loh Pak. Dengarkan Pak Yudi. Udah kangen betul berarti. Pak Yudi minum dulu Bu Herma. Oh iya ya. Aduh. Gantian Bu Herma. Iya. Saya nyimak loh Pak. Oh belum ini Pak. Oke siap. Nah, Oke. kira-kira Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak Sudi, gimana Pak Sudi? Pak Sudi. Ini Pak Sudi nih. Saya nyimak aja Pak Yudi. Ini sambil jadi banyak dari kawan-kawan kita memang berusaha untuk memberikan pembelajaran ya secara online ini seperti tadi luar biasa ya Pak Wahyudi. Walaupun nilai-nilainya agak cantik-cantik angka-angkanya ya, tapi benar-benar menilai prosesnya apa segala macam sudah tercapai tidak anak-anak di situ kan gitu. Anak-anak dipastikan sudah baca apa tidak seperti itu ya. Itu di tim ada juga insight-nya, nanti ada pengawasnya juga Pak Yudi. Kalau kita tambahkan insight, jadi tahu anak itu yang paling aktif siapa di situ dan dia berapa kali login di situ, terus membuka apa saja dan sebagainya. Apakah benar-benar membuka modul kita atau tidak? Jadi akan terlihat nampak di situ jelas siapa anak yang berpartisipasi di situ. Ya pada saat ini memang anak yang bolos itu mematikan kamera, mematikan suara, jadi tidak ada suara sama sekali, interaksi sama guru kan begitu ya. Bahkan kalau kita lupa men-setting meeting option-nya, anak itu bisa meng-kick kawannya kan gitu. Itu yang terjadi. Sekarang ada fitur baru untuk meng-unmute ini. Jadi guru karena mungkin kan Microsoft ini banyak perkembangan yang terjadi ya. Misalkan ada kritikan ke Microsoft bahwa tesnya itu nggak ada waktunya. Nah, sekarang sudah ada waktunya melalui tes portal. Terus lagi kita nggak bisa punya akses untuk mute dan unmute peserta kayak di Zoom kan bisa ya, tapi sekarang sudah bisa. Dan ini kita sudah caranya kita bisa update di ini ya di setting meetingnya kita, di setting ini ada update, check for update atau periksa perbaharuan gitu ya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan fitur terbaru dari Teams kita. Oke, mungkin saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu pertemuan kali ini ya. Jadi kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari Pak Wahyudi dan Bu Sri juga bagaimana lika-likunya pembelajaran daring di SMA 12 dan kita bisa mengambil manfaat. Oh ternyata ada banyak trik-trik yang kita harus lakukan untuk memberikan yang terbaik untuk anak ya. Jadi pembelajaran yang terbaik untuk anak karena kita diperintahkan untuk melayani anak, pelayanan prima, terutama yang sudah bersertifikasi ya. Mungkin Pak Wahyudi sudah sertifikasi ya Pak? Belum? Oh, sudah. Belum. Masih di perjalanan. Oh, dalam proses PPG Pak ya? Mantap. Saya menunggu nih Pak Isa. Iya. Karena Itu sekarang Pak sudah Isa. ya. Itu yang pakai Google Sheet itu dari Drive. Google Drive. Oh, dari Google Drive ya. Iya, baru ke Google Sheet, baru dibuka di Explore di sana. Oh, gitu. Jadi dari Google Drive kita masing-masing kalau dia Gmail Ya, dia wajib Gmail ya. Wajib Gmail. Wajib Tapi punya itu, akun di Google lah gitu aja.
15 giga ya Bu Herma ya. Iya, tapi kalau guru biasanya nggak nyampe juga sih Pak penuh. Kan ini kadang kan nggak aneh-aneh isinya, nggak berat-berat. Oh ya, tidak seperti ini ya, tidak seperti apa kayak programmer yang dia Iya, kalau itu mungkin kurang. Terus drivernya juga ini Ya. guru hanya untuk. Ya paling tiap tahun di upgrade aja, dihapus yang kerjaan anak-anak itu. Oh iya. Ya tahun udah selesai baru hapus. Betul. Ya memang pekerjaan anak ini kan banyak bervariasi. Kadang bisa juga kalau kita tugas-tugasnya sama, jadi tidak kreatif Bapak Ibu, akan dicontoh sama adik kelasnya. Kan kadang nih ujiannya sama. Jadi adik kelasnya udah tahu itu. Oh, ini ujiannya Ibu ini seperti ini ya. Jadi sudah ada ininya. Anak-anak sudah ada screenshot-nya masing-masing kalau dia ujian. Quizzes itu pun bisa di screenshot sama anak-anak, Pak. Iya. Dengan dia pakai akun lain, screenshot nanti dia masuk lagi dengan beralasan, Pak, saya ini namanya ini ya. Iya. Ada aja lah, Pak. Pokoknya selama itu tidak di suatu tempat dan diawasi, masih tetap ada penyelewengan. Cuma ya itu tadi minimal anak itu sudah beralih ya, yang tadinya dia bermain game yang nggak ada gunanya, sekarang sudah membuka dalam konteks pembelajaran, kan begitu ya. Jadi kalau anak-anak di sini banyak dia nggak punya HP, dia ke ini tempat rental apa itu ya, yang sewa komputer itu, warnet, ke warnet, mereka ke warnet. Jadi akses itu ya minimal sudah ada perubahan ya dari mulai dia memanfaatkan yang nggak berguna istilahnya, dan sekarang sudah lebih berguna. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini. Bu Nurasia masih standby? Sudah berapa Bu yang sudah absen? Adakah info di situ? Sudah berapa yang respon? Bu Nurasia, oh masih oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemarin saya diinfokan oleh Bu Sri ada di MGB Ekonomi tentang apa penilaian PAK oleh Bu Lili, ya, Bu Lili. Tapi bagaimana Bapak Ibu kita pertemuan yang akan datang selain di SMA berapa? 14 kalau nggak salah ya, pertemuan yang akan datang. SMA 14 apa SMA setelah SMA 12? Pertemuan akan datang apa kita tambahin undang Bu Lili untuk penyelenggaraan PAK. Tapi kalau hemat kami di sini sudah banyak pakar, ada pakar Pak Sutrisno ini untuk tentang PAK ini, penilaian angka kredit. Pak Sutrisno. Ya, jadi Pak Isam. Ya, jadi alangkah baiknya Pak Sutrisno bisa membagi gitu ya. Pak Isam kan di PAK namanya. Ya, Bu Sri, silakan. Maaf Pak Isam, ya, maksud saya bukan PAK, bukan penilaian angka kredit loh, tapi tentang asesmen, asesmen kompetensi minimal. Ini kan AKM. AKM ini kan rasanya pribadi saya masih agak abu-abu kan. Saya tangkapnya PAK ya. Artinya supaya kita kan bisa lebih jelas gitu, lebih terang. Tapi kalau memang di grup kita juga ada yang kompetensinya itu udah ada, ya nggak apa-apa gitu kan. Ada kawan saya Bu, tahun ini dipanggil untuk membuat soal AKM. Tapi di Jawa sih, ya. Dia baru balik, dia mau menerbitkan buku, tapi sekitar bulan akhir November, Desember gitulah. Ya maksudnya kan kalau bisa atau mau mendatangkan boleh. Ya kalau memang bisa menjelaskan Bu Herma nggak dari mana aja sumbernya kan, yang penting dia juga paham betul gitu kan. Jadi kita juga
Ya, ini terang baru lah balik itu. orangnya, Bu. Apa itu aja kita coba ya. Iya, boleh, boleh Bu Herma. Oh, soal AKM ya, Pak? AKM. Ya, coba saya hubungi dulu ya, Pak. Nanti Nah, bergabung di soalnya sini nanti kan, kalau Pak? soalnya nanti kalau misalkan disiplin apa materi lain itu nanti akan terjadi apa ya miss ya antara apa materinya dan sebagainya gitu. Oh iya. Jadi lebih tepatnya lebih ke arah materinya. Ya mohon maaf Bu Sri, kemarin saya nangkapnya angka kredit Bu. Saya lihatnya Pak Sutrisno pakar ini. Ya Pak Sutris. Pakarnya kredit. Pakarnya angka kredit ya, sudah sibuk ya beliau nih. Mantap. Mantap. Bu Herma bilang pakarnya kredit. Pakarnya kredit. Angka kredit loh Pak. Iya. Iya, oke. Oke, Bapak Ibu itu nanti untuk yang akan datang kita menunggu konfirmasi dari Bu Herma ya, Bu Herma Ya, tentang Pak. bagaimana apanya mungkin kontribusi uang pulsa ke beliaunya bisa lah nanti ya. Nanti biar dari kalau memang oke, biar nanti Bapak yang hubungi gitu aja ya Pak. Boleh. Iya. Siapa Bu? Atas nama siapa Bu? Siapa tahu saya kenal. Oh iya, Abdul Malik Pak. Pak Abdul Malik. Ya, dulu kawan saya kuliah, terus kerja sama saya di Bontang bareng dulu. Oh, Pak Abdul Malik. Mudah-mudahan saya kenal. Di Matematika Nusantara dulu kan ya? Iya, ada. Pernah satu ini sih. Cuma apakah benar itu Pak Abdul Malik itu yang dimaksud? Iya, tinggi-tinggi Pak. Iya. Oke. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya pada saat ini ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pengalaman pembelajaran dari SMA 12 yang diwakilkan oleh Pak Wahyudi dan Bu Sri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menambah semangat kita, bahkan tantangan kita ya, anak-anak kita ke depan mau seperti apa, karena memang saat ini teknologi memang nggak bisa dipisahkan dari anak-anak kita. Inilah kesempatannya. Mudah-mudahan juga yang akan datang bisa cepat membaik situasi corona ini, karena mungkin saya mendapatkan berita bahwa corona ini bukan lagi sebagai virus, sekarang bakteri ya, sudah diinikan dari Itali. Itu nggak tahu kuat apa tidak, tapi masuk akal juga ya kalau itu bakteri, karena banyak orang yang sudah positif bisa sembuh ya, karena entah bakterinya itu peredaran darah dan pernafasan yang ini, jadi bisa lebih nggak takut lagi lah bahasanya untuk yang akan datang, karena sudah ada obatnya dan kita bisa dengan siswa kita bertatap muka. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyempatkan di MGMPI kita ini. Ini adalah MGMP untuk kita semua, dari kita dan untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan amin. Tetap semangat untuk mengabdi di negeri amin. Kita. Terima kasih. Amin. Ibu Ike.